Perintah Kaisar Naga Chapter 2766-2767. Segera setelah itu, di luar sangkar formasi, tubuh ketiga orang itu muncul kembali. Saat ini, kandang formasi Chen Ping masih ada, dan belum dihancurkan. Kali ini Chen Ping merasa sedikit terkejut, kandang formasinya tidak rusak, tapi ketiga orang ini lolos. Ini luar biasa. Hahaha, jika kita tidak memiliki keterampilan nyata, menurutmu apakah kita berani memblokir jalan dan merampok? Bos dari tiga tuan pencuri aneh itu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping memandangi tiga orang di depannya, dan menjadi penasaran dengan keterampilan ketiga orang ini. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana ketiga orang ini melarikan diri dari dalam tanpa merusak formasi mereka. Chen Ping memandangi tiga orang yang merajalela, lalu membalik telapak tangannya. Tanah tiba-tiba bergetar, dan seberkas cahaya meledak dari tanah seketika, menutupi ketiga orang itu. Segera setelah itu, Chen Ping menyuntikkan energi spiritual ke dalam formasi. Hahaha, masih melakukan ini. Bos dari tiga pahlawan pencuri hantu tertawa terbahak-bahak saat melihat Chen Ping masih membuat formasi kurungan untuk menjebak mereka. Tapi Chen Ping mengabaikannya, dan nyala api di ujung jarinya mulai menari perlahan. Chen Ping melemparkan api dari ujung jarinya ke arah formasi. Ledakan. Formasi itu bergetar seketika, dan kemudian api membakar formasi itu, dan ketiga pahlawan pencuri aneh itu semuanya dikelilingi oleh api panas. Ingin membakar kami sampai mati. Kamu berpikir terlalu mudah. Anak kedua dari tiga pahlawan pencuri hantu memberikan senyuman menghina, dan kemudian melambaikan angin puyuh energi spiritual dari telapak tangannya, dan dia berencana menggunakan angin puyuh untuk memadamkan api. Tetapi ketika angin puyuh bertiup, nyala api tidak hanya padam, tetapi menjadi lebih kuat. Kali ini, ketiga pahlawan Phantom Thief panik, masing-masing berteriak. Dan mereka bertiga buru-buru merapalkan mantra mereka, tapi mereka tidak bisa lepas dari formasi. Api macam apa ini? Kenapa begitu ganas? Bos dari tiga pahlawan pencuri hantu berkata dengan kaget. Sepertinya kamu tidak istimewa. Aku bahkan tidak tahu di mana Che Zihuo. Chen Ping memandangi tiga orang yang berteriak, dan berkata dengan senyum menghina. Api ras iblis. Mereka bertiga terkejut pada saat yang sama, apakah kamu seorang kultivator setan? Mungkinkah hanya kultivator iblis yang bisa memiliki nyala api ras iblis? Aku benar-benar tidak punya pengetahuan. Chen Ping mengutuk. Mereka bertiga tidak berani membantah, merasakan api yang menghanguskan di sekitar mereka, akhirnya mereka bertiga menyerah. Maafkan saya tuan, tolong lepaskan saya, kami bertiga rela menjadi sapi dan kuda, tolong selamatkan hidup kami. Kami bertiga baru saja merampok sejumlah uang dan tidak pernah melukai nyawa siapapun. Tiga pahlawan pencuri hantu mati-matian berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka tidak ingin dibunuh, sekarang formasi dikelilingi oleh api, mereka bertiga tidak punya cara untuk melarikan diri. Kalian bertiga benar-benar ingin menggunakanku. Chen Ping bertanya, hormat kami semua dengan tulus. Tiga tuan pencuri hantu berkata dengan cepat. Oke, aku akan mempercayaimu untuk saat ini, jika kamu memberitahuku bahwa kamu berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan nyala api langsung padam. Saat api padam, ketiga pahlawan pencuri hantu buru-buru menghantam formasi dengan cahaya ungu, dan tubuh mereka bertiga juga menghilang dari formasi dan muncul di luar formasi. Mereka bertiga berkeringat deras, dan keterkejutan di wajah mereka masih ada. Terima kasih, Tuan, karena tidak membunuhku. Bos dari tiga pahlawan pencuri hantu, buru-buru berlutut untuk berterima kasih kepada Chen Ping. Dua lainnya juga berlutut dan saling berterima kasih. Aku menyelamatkanmu karena kamu mungkin masih berguna. Jika kamu tidak berguna saat aku menggunakanmu, maka kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada orang yang tidak berguna. Chen Ping berkata dengan dingin. Dimengerti, kami mengerti, selama kami digunakan, kami bertiga tidak akan pernah kembali. Tiga tuan pencuri hantu buru-buru berkata. Dalam obrolan berikutnya, Chen Ping mengetahui bahwa alasan ketiga orang ini memulai jalan perampokan adalah karena mereka secara tidak sengaja menemukan semacam pesawat ulang-alik di reruntuhan. Namun, pesawat ulang-alik semacam ini memiliki persyaratan jarak yang sangat ketat, hanya jarak pendek puluhan meter.
Baru saja mereka lolos dari formasi, dan mereka menggunakan teknik semacam ini. Pertama, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk membuka lubang kecil, celah dalam formasi selama ruang di dalam dan di luar formasi terhubung. Mereka dapat menggunakan ruang tersebut untuk bolak-balik dan melarikan diri. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengira bahwa tiga penguasa pencuri aneh memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi ternyata mereka menggunakan pesawat ulang-alik semacam ini. Tapi teknik semacam ini sangat bagus, tetapi jaraknya terlalu pendek, mirip dengan lingkaran Qiankun yang digunakan oleh Ning Zi sebelumnya. Lingkaran Qiankun dianggap sebagai senjata ajaib dan dapat menempuh jarak 100 meter. Itu hanya digunakan beberapa kali karena kerusakan, itu rusak. Kalian bertiga ingin mendengarkanku, jadi serahkan nyawamu, agar aku bisa mempercayaimu. Chen Ping berkata kepada tiga pahlawan pencuri hantu. Ini, ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menyerahkan jiwa mereka, ketiga bersaudara itu ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa menyerahkan jiwa mereka sama seperti menyerahkan hidup mereka kepada Chen Ping. Melihat mereka bertiga ragu, Chen Ping mendengus dingin dan berkata, karena kamu tidak ingin menyerahkan nyawamu, maka serahkan nyawamu, tapi jangan khawatir, aku baru saja membunuhmu dan tidak akan menghancurkanmu, sisa jiwa. Mungkin kamu beruntung, kamu bisa dibangkitkan setelah bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia akan bergerak, yang akan cukup menakuti tiga pahlawan pencuri hantu. Puan, tolong maafkan saya, kami akan menyerahkan. Tiga tuan pencuri hantu buru-buru memaksa keluar jiwa mereka dari tubuh mereka. Chen Ping menyingkirkan nyawa ketiga orang itu, dan dengan lambaian telapak tangannya, semua kain yang menutupi wajah ketiga orang itu terbang keluar. Ikuti aku di masa depan, jangan melakukan hal-hal licik. Apa yang kamu butuhkan, kamu bisa memberitahuku. Dari ujung sampai ujung.